Halo Shalom, ketemu lagi kita di Fortalk, bincang-bincang santai tapi bermakna. Ya, Fortalk kali ini kita sudah masuk ke sesi 2 dengan tema muda tapi berprestasi. Ya, kita akan mengangkat prestasi dari anak-anak muda ya, atau tepatnya siswa SMA Kristen Petra 4. Ini adalah anggota Paskibraka tahun 2019. Kita akan mengupas, kita akan mewawancarai bagaimana pengalaman mereka di dalam mengikuti Paskibraka. Tapi sebelumnya kita akan saksikan dulu tayangan berikut ini. Oke, luar biasa kan tayangannya. Nah, sekarang Pak Tian sudah kedatangan tamu ya. Ini siswa dari SMA Kristen Petra 4 yang sudah lulus ya. Terus di Zoom juga kita kedatangan satu lagi siswi yaitu Dominic. Ya, halo Dominic, bisa mendengarkan saya? Iya, Pak, halo. Ya, kita sapa dulu yang ada di sini. Halo, Dimas. Gimana kabarnya Dimas? Puji Tuhan, baik Pak. Puji Tuhan, baik. Sekarang Dominic, saya sapa dulu. Gimana Dominic? Iya, baik, Pak. Apa kabar? Ya, luar biasa ya Dominic ya. Ya, Iya. di sini ini narasumber Fortalk kita hari ini adalah siswi dan siswa yang berprestasi, yaitu anggota Paskibraka tahun berapa? Tahun 2019, Pak. Tahun 2019, luar biasa sekali. Sekarang kita akan membahas dulu Paskibraka. Paskibraka itu apa sih? Mungkin banyak yang nggak tahu Paskibraka itu apa. Coba mungkin bisa saya minta tolong Dimas untuk menjelaskan terlebih dahulu. Ya, silakan Dimas. Kalau tentang Paskibraka sih sebenarnya Paskibraka itu singkatan dari Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Jadi beda dengan Paskibra seperti biasanya, Pak. Jadi Paskibraka ini memang dikhususkan untuk mengibarkan bendera pusaka yang ada di kabupaten, provinsi, dan juga di nasional juga, Pak. Oh, berarti ada di kabupaten, provinsi, dan ada di nasional. Sekarang saya tanya, kalau Dimas ini Paskibrakanya sudah tingkat apa berarti? Waktu itu saya tahun 2019 sampai di tingkat provinsi, Pak. Tingkat provinsi. Sedangkan kalau Dominic? Saya waktu itu sampai kabupaten. Tingkat kabupaten, luar biasa. Berarti kita sudah diwakili SMA Kristen Petra 4, sudah mencapai tingkat provinsi Jawa Timur ya. Dan Dominic bertugas di Kabupaten Sidoarjo. Luar biasa sekali, pencapaian yang luar biasa sekali. Nah, sekarang kita akan mengupas ya pengalaman kalian. Pengalaman kalian. Pak Tian mau tanya, kenapa sih kok kalian tertarik dengan ketika kalian mengikuti Paskibraka? Kan Paskibraka itu kan dikenal latihannya sulit, ya masuknya itu harus dites, baik fisik, mental, ya. Apa yang menjadi ketertarikan kalian ketika mengikuti Paskibraka? Ya, kalau Paskibraka itu kan sebenarnya identik dengan kayak panas-panasan, terus capek gitu kan, Pak ya. Nah, terus yang membuat saya berjuang di Paskibraka itu sebenarnya soalnya karena saya yang pertama ingin membanggakan orang tua saya. Terus yang kedua juga ada motivasi juga dari kakak kan juga sampai di tingkat nasional. Jadi ada tantangan tersendiri lah. Ingin membanggakan orang tua juga gitu. Luar biasa. Jadi panggilannya Dimas ketika untuk mengikuti Paskibraka itu adalah
salah satunya adalah pengen menjadi kebanggaan orang tua. Kalau Dominik, seperti apa Dominik? Saya sih lebih ya sama kurang lebih membanggakan orang tua terutama itu, terus cari pengalaman juga supaya dapat banyak teman, supaya ikut organisasi juga, cari-cari pengalaman biar nantinya kalau misalnya nanti di dunia kerja mungkin nanti kalau kita butuh apa-apa kita punya banyak kenalan gitu, Pak. Wah, luar biasa. Luar biasa. Cari pengalaman sama membanggakan orang tua. Siswa kita ini luar biasa. Dan sekarang pengalamannya sudah banyak ya pastinya ya Dominik ya. Dan Dimas ini ya. Iya, Pak. Iya. Lah, sekarang Pak Tian tanya ke dulu Dominik. Kan tadi katanya Dimas itu kan paskibra itu kan panas-panas, bikin kulit hitam. Apalagi latihannya itu siang hari kan, saya nggak mungkin subuh-subuh kalian latihan kan, pasti siang hari di bawah terik matahari. Untuk seorang Dominik kan biasanya itu cewek kan, waduh kulitnya dijaga, perawatan. Lah ini malah dipanas-panasin. Gimana ini? Gimana? Apakah dulu waktu mengikuti Paskibraka sudah memikirkan itu, Dominik? Iya, dulu sempat sebenarnya nggak terlalu mikirin itu sih, Pak. Cuman waktu itu ya sama mama tetap disuruh pakai ya sunblock gitu-gitu supaya nggak panas. Soalnya kan bener-bener beberapa jam, mungkin lama banget ya di bawah matahari dijemur. Jadi pakai pencegahannya pakai sunblock gitu-gitu, Pak. Oh, Supaya nggak berarti ada treatmentnya ya. iya. Kalau Dimas dulu ya, ketika Dimas harus mengikuti seleksi ya, Dimas ya, pasti kan ada kriteria-kriteria. Iya. Coba kira-kira kriterianya apa ya? Kalau ketika mungkin nanti ada adik kelas ataupun pemirsa yang lain secara umum, karena Fortalk ini kan tidak dikhususkan untuk kita, tetapi untuk memberkati banyak orang. Kira-kira kalau ada penonton atau adik kelas yang mau mengikuti jejak Dimas, kira-kira kalau sebagai paskibra khususnya cowok ya, syaratnya apa untuk mengikuti itu? Kalau syarat yang pertama sih sebenarnya postur tubuh sih, Pak. Postur Jadi tubuh dari tinggi badan kayak cowok itu paling nggak minimal 170 lah. 170. Kalau cewek sekitar 160-an. Terus juga tangan juga, kaki juga diperhatikan, punggung juga, postur tubuh, waktu berdiri juga, Pak. Tangannya nggak boleh tangan panjang gitu. Bukan, Oh, bukan gitu. Tapi harus proporsional, Iya, benar-benar iya, proporsional ya. profesional. Tidak boleh tangannya panjang, kakinya pendek itu Iya. ya. Ya, tapi benar-benar proporsional itu ya. Kalau Iya, Pak. untuk cowok minimal 170. Iya. Kalau cewek tadi berapa Dominik? Kalau Dominik tingginya berapa Dominik sekarang ini? Waktu masuk paskibraka? Dulu tingginya masuk paskib itu 165, tapi ya 100. kan kalau olahraga terus biasanya naik dikit-dikit 166, 167 kalau sekarang. Oh, berarti ya membawa manfaat juga ya. Selain Iya. dapat pengalaman tingginya naik 2 cm. Tapi Iya, luar biasa sekali. Berarti kalau ada adik kelas kalian atau ada pemirsa yang melihat ini kalau mau jadi paskibra berarti benar-benar fisiknya itu dilihat ya. Jadi tingginya kalau cowok 170, sedangkan kalau cewek minimal 165 ya. Berarti kalau Pak Tian ikut paskibra kurang 2 cm. Ya. Kemudian sekarang ini biar didengar banyak orang. Pengalaman apa yang berkesan ketika kalian mengikuti paskibra itu? Kalau tentang pengalaman yang berkesan sih sebenarnya semuanya itu berkesan, Pak. Tapi kalau yang paling berkesan itu menurut saya waktu di asrama. Ya, Jadi kan saya karantina di Surabaya. Hmm. Nah, waktu di provinsi itu kan saya sama teman-teman dari kabupaten-kabupaten yang lain, Pak. Nah, dari mereka itu saya bisa belajar kayak budaya apa yang mereka miliki, terus kemudian logat bahasa mereka itu juga unik, Pak. Sehingga kayak saya itu tertarik buat tahu gitu, Pak. Terus selain itu yang lebih berkesan lagi itu waktu tanggal 16 Agustus. Jadi 1 hari sebelum pengibaran. Nah, itu menurut saya sih tanggal 16 itu latihan yang paling keras sih, Pak. Yang saya rasakan. Terus setelah itu Latihan kerasnya gimana? Maksudnya keras itu seperti apa?
Oh, saya nggak mau bicarakan. Oh, atau porsinya ditambah berarti ya? Iya, Porsinya porsinya ditambah. lah, ditambah. Terus juga ada tekanan mental juga kan, besok kan udah 17 Oh Agustus. ya, ada nervousnya ya, deg-degan. Takutnya nanti ada insiden yang nggak diinginkan kan, Wow. bakal terkenang sampai seumur hidup itu. Wah, luar biasa. Kalau pengalamannya Dominik yang berkesan apa Dominik? Lebih ke pas masa bimbingannya sih, Pak. Soalnya kan kayak itu bangun pagi, nyiapin barang-barang, terus sampai sana latihan, panas-panas, digembleng gitu. Itu berkesan sih buat saya, Pak. Ya, berarti untuk Paskibra ini setiap latihannya pasti dikarantina dulu ya untuk intensitas latihannya harus karantina, benar-benar ikuti karantina dari yang melaksanakan gitu ya. Berapa lama karantinanya, Dimas? Kalau saya di provinsi itu sekitar 3 mingguan mungkin Pak, 3 minggu. Iya. Tapi sebelum karantina itu ada latihan lagi Pak. Oh, sebelumnya juga udah ada Iya, latihan, sebelumnya ada kemudian latihan. mendekati hari hanya Baru dikarantina ya. Iya. Kalau Dominik untuk tingkat kabupaten juga sama Dominik. Saya karantinanya 5 hari. Oh, 5 hari. Iya, 5 hari. Tapi sebelumnya juga udah latihan-latihan ya, pastinya udah lama ya latihannya ya. Ya, Karena kan nggak mudah ya. Iya, latihannya masih gabung sama Dimas waktu itu. Oh, Saya sempat digabung ikut dulu. latihan dulu di kabupaten, terus waktu karantinanya di Surabaya udah mulai baru saya pindah ke Surabaya. Oh, jadi digabung dulu di kabupaten, kemudian setelah Surabaya sudah mengadakan di Jawa Timur mengadakan latihan, baru bergabung Iya, dari baru. kabupaten-kabupaten yang lain juga ya. Iya. Nah, sekarang dari pengalaman itu, ya pasti ada suka, ada dukanya, iya kan? Iya. Selain Dimas tadi ngomong bisa belajar dari budaya dari kabupaten, katakanlah Banyuwangi, Jember dan lain-lain. Nah, sukanya apa, dukanya apa kira-kira? Kalau sukanya yang pertama pasti kita punya kebanggaan. Pasti Wah, punya kebanggaan, Pak. Apalagi kalau paskib itu kan cuman sekali dalam seumur hidup. iya, betul, betul, betul. Terus Dan kemudian, pilihan ya, pastinya iya, kalian itu sudah ini orang-orang terpilih. iya. Di kabupaten aja waktu itu kalau nggak salah sekitar yang ikut seleksi sekitar 1000-an, Pak. Wow, Dan itu yang 1000. dipilih hanya 70-an. Jadi 76. sekitar 7%-an lah, Pak. Gitu. Wow. Oke, luar biasa sekali. 1000 orang yang mengikuti, yang terpilih hanya sedikit. Ya, itu sukanya. Kalau dukanya, Dukanya ada yang dukanya pertama nggak? banyak, Pak. Banyak ya. Apa? Enggak, sedikit kok, Pak. Oh, ya. Dukanya itu ya mungkin waktu kita sama sama keluarga itu tersita. Terus Oh, kemudian ya. juga kalau capek sama sama kayak warna kulit kita jadi hitam itu resiko sih Pak, sebenarnya bukan dukanya. Bukan duka ya, Bukan tapi duka. itu malah bangga loh ya. Ini Iya. hitam karena Hitam membanggakan karena prestasi, Pak. ya prestasi. Oke. Nah, kalau Dominik, sukanya apa dan dukanya apa Dominik? Kalau saya pribadi sukanya ya itu bisa ketemu teman pastinya, Pak. Banyak malahan. Terus sekarang bisa ikut organisasi juga. Pokoknya dapat pengalaman organisasi itu penting. Soalnya dari dulu ditekanin sama mama papa suruh ikut organisasi yang banyak. Kalau dukanya sendiri sih soalnya kan waktu itu pas kelas 11 itu yang paling ngaruh gitu loh Pak, kelas 11 kan biasanya kalau buat beasiswa gitu-gitu kan biasanya sampai kelas 11, ngambil sampai semester 5 ya. Pokoknya berpengaruh yang kelas 11, bagi waktunya belajar, terus main sama teman juga nggak bisa kayak dulu lagi, teman-teman keluar saya nggak bisa ikut, terus kemana-mana ada peraturannya harus pakai name tag gitu-gitu sih Pak, aturannya banyak. Itu salah satu resiko dan dukanya. Ya berarti kalau Pak Tian bisa ambil kesimpulan berarti kalau sesuatu atau prestasi yang membanggakan itu memang butuh pengorbanan ya. Iya, pasti. Ya seperti Dominik bilang tadi, ya kita kayak Dimas harusnya ada waktu untuk keluarga, harusnya bisa kumpul dengan teman-teman main, tapi kalian ikut latihan ya. Terus harusnya bebas
Dominik harus pakai name tag ya kemana-mana ya Pak. Tian ingat waktu Iya, kalian masih pernah. latihan itu kemana-mana pakai name tag ya. Iya, Pak. Saya Iya. bingung itu apa orangnya takut hilang atau gimana. Ternyata itu memang syaratnya ya Dominik ya. Harus pakai Iya, name tag ya Iya, kemana-mana. benar, Oh Pak. luar biasa sekali. Memang kalian itu sudah terpilih ya disiplin dan mau berkorban ternyata ya. Luar biasa sekali. Nah sekarang Pak Tian pengen tahu setelah ikut Paskibra ya setelah ikut Paskibra keuntungan apa yang didapat setelah itu ya mungkin Pak ketika saya ikut Paskibra saya ya selain dapat teman banyak tadi ya Dominik bilang tadi ya pengalamannya banyak temannya banyak terus keuntungan apa lagi yang kira-kira diperoleh dari situ Dimas dulu mungkin Keuntungan sih kayaknya karena kita kan udah ikut Paskibraka, terus kemudian kita dapat piagam, Pak. Nah, piagam itu kan bisa kita gunakan untuk kuliah nanti. Kemudian kalau yang mau daftar di kepolisian ataupun tentara kan juga bisa digunakan, bisa jadi nilai tambah juga. oh iya. Gitu sih, Pak. Ada benefitnya Iya, ya. ada benefitnya. Iya sama ya berarti Dominik juga gitu ya Dominik ya. Iya, kurang lebih sama. Dapat piagam juga ya. Iya. Nah, berarti kalau orang ya atau siswa yang sudah mengikuti Paskibra berarti dia dapat privilege untuk mendaftar kayak di kepolisian. Iya. Jadi tentara nasional Indonesia mungkin TNI gitu ya. Berarti udah benar-benar nggak usah diragukan orang yang sudah mengikuti Paskibraka pasti sudah berkualitas gitu ya. Nah, sekarang gini, ketika kalian mengikuti latihan, kalian kan masih jadi siswa SMA Kristen Petra 4, ya. Apa dukungan dari sekolah yang diberikan untuk kalian ketika kalian mengikuti Paskibraka? Pasti kan sekolah sangat mendukung sekali ya. Iya. Apa yang diberikan oleh sekolah ketika kalian mengikuti? Kalau waktu itu sih kan waktu awal-awal Paskibraka itu kita kan sering keluar waktu jam sekolah, Pak. Nah, itu sekolah juga mengizinkan sih, Pak, mengizinkan dengan baik, terus juga mengantarkan juga. Oh, luar biasa. Jadi benar-benar dapat support penuh ya. Gitu ya Dominik ya. Juga diberikan support penuh oleh sekolah ya. Iya. Oh, ya, berarti siswanya berprestasi itu kita sedang berusaha, sekolah juga memberikan support. Berarti luar biasa juga kita berikan sebuah penghargaan yang tinggi untuk SMA Kristen Petra 4 ya. Berarti kalau siswanya berprestasi benar-benar disupport, benar-benar siswanya itu harus punya keunggulan ya, punya prestasi yang lebih. Dan dulu ada kakak tingkat kalian ya juga pernah ada yang Paskibraka tingkat nasional ya mengibarkan di Istana Negara. Ya semoga nanti generasi berikutnya, generasi adik-adik kalian semoga ada lagi ya bisa melanjutkan Dominik tingkat kabupaten, Dimas provinsi, bahkan ada yang sampai ke nasional di Istana Negara ya. Sekarang untuk pertanyaan yang terakhir, setelah kalian sudah mendapatkan istilahnya kebanggaan menjadi Paskibra, ya cita-cita apa yang ingin kalian capai setelah ini? Ya sekarang Dimas kuliahnya di mana Dimas? Saya di Universitas Calvin, Pak, di Jakarta. Universitas Calvin. Kalau Dominik di mana? Saya masih nunggu pengumuman Oh, PTN. masih nunggu pengumuman SMPTN ya? Iya, Oke. SPM. Ya, Pak Tian masih percaya Dominik masih lolos nanti ya. Amin. Ya, apa cita-citanya setelah ini? Kalau cita-cita sih masih gambaran aja sih, Pak. Yang penting kita kuliah dulu, nanti waktu kuliah mungkin ada gambaran sesuatu yang lebih jelas itu mungkin, Pak. Jadi bisa kita teruskan. Oh, berarti nanti menimba ilmu dulu ya, di perguruan tinggi, setelah itu baru nanti kita akan menentukan ke depannya seperti apa. Kalau Dominik, cita-citanya apa Dominik? Cita-cita yang pasti gitu Pak. Ya. Apa yang diinginkan setelah ini? Ya, saya sih maunya kuliah yang baik dulu, terus yang pasti cari koneksi juga supaya nanti dapat lebih banyak lowongan pekerjaan katanya kalau misalnya temennya banyak di kuliah gitu. Gitu aja sih, Pak.
Wow, luar biasa. Ya intinya kalian itu pengen melanjutkan masa depan kalian ya ke arah yang lebih bagus pastinya ya. Ya, Iya. saya yakin pasti kalian akan mendapatkan atau meraih cita-cita yang kalian dambakan ya. Dan nanti di kemudian hari kita ketemu lagi, Dimas dan Dominik sudah sukses ya, sudah sukses Amin. mencapai cita-citanya. Oke, terima kasih sekali Dominik yang sudah bergabung melalui Ya, Zoom untuk berbagi pengalaman. Ya mungkin ada pesan yang akan disampaikan Dominik untuk bisa memberikan semangat atau motivasi untuk yang nonton Fortalk ini. ya, semangat sekolahnya, terus kejar terus impian kalian. Kalau misalnya mau ikut paskibraka juga jangan takut hitam, latihan fisiknya yang kuat, jangan lupa istirahat juga yang cukup, doping, vitamin, supaya nggak drop. Gitu aja, Pak. Iya, berarti kalau ikut paskibraka diingat jangan takut hitam karena di paskibraka nggak boleh pakai payung ya. Jadi Iya, hitam pasti nggak boleh pakai payung. Jadi jangan takut hitam kalau mau ikut paskibraka. Tapi hitam-hitam tidak sembarang hitam. Hitam-hitam membanggakan, betul nggak? iya, Ya, kalau Dimas mungkin ada pesan yang akan disampaikan. Hampir sama sih Pak. Kalau buat adik-adik kelas yang nantinya ingin ikut di Paskib, mungkin tahun depan, tahun 2022, disiapkan aja fisiknya, terus nggak perlu takut hitam, nggak perlu takut nanti urusan nilai di sekolah gimana, sekolah bakal mendukung kok. Maksudnya sekolah juga bakal ngasih tambahan pelajaran juga, ngasih ujian susulan juga. Jadi nggak perlu takut, wah nanti nilaiku jelek gitu. Gitu sih Pak. Oke, sungguh luar biasa. Jadi, kalau bagi kalian yang mau ingin melanjutkan jejak dua siswa berprestasi ini, ya satu, jangan takut hitam pastinya ya, dan nggak usah khawatir kalau apalagi kalian siswa SMA Kristen Petra 4, kalau mau mengikuti jejak jadi paskibra, nggak usah khawatir. Bapak Ibu guru sekolah pasti akan support, berikan tambahan pelajaran. Jadi jangan khawatir kalau wah nanti kalau saya latihan meninggalkan pelajaran saya rugi. Tidak rugi, malah ada poin plus buat kalian. Jadi tidak usah khawatir. Yang penting adalah mau berjuang, mau berkorban, dan meraih prestasi. Ya, oke. Terima kasih Dimas, terima kasih Sama-sama, Pak. Dominik sudah iya, meluangkan makasih, waktunya Pak. untuk berbincang-bincang dengan Pak Tian di Fortalk ini ya. Ya, jadi terima kasih sekali sudah berbagi hal yang sangat-sangat bermakna. Dan untuk para penonton atau pemirsa yang dimanapun saat ini kalian menonton, jangan lupa terus saksikan Fortalk ya di channel YouTube-nya SMA Kristen Petra 4. Ayo kalau perlu kalian subscribe ya. Jangan lupa juga like dan aktifkan loncengnya biar kalau ada video-video yang baru kalian akan mendapatkan informasi tambahan yang sangat-sangat bermakna. Ya, akhir kata ada sebuah quote yang sangat bermakna. Kesuksesan akan diraih pasti butuh perjuangan, dan perjuangan itu pasti akan membutuhkan pengorbanan. Jadi, buat kalian yang mau sukses, jangan lupa selalu berdoa dan berjuang. Ya, demikian Fortalk hari ini. Sampai ketemu lagi di Fortalk SMA Kristen Petra 4. Ya, Fortalk bincang-bincang santai tapi bermakna. Sampai jumpa lagi.